Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kalian yang telah mengklik video ini. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai belajar bareng episode yang ke-5 mengenai wawasan kebangsaan. Untuk sistemnya masih sama, jadi kalian jika ingin mengerjakan, kalian bisa mempost terlebih dahulu. Kemudian jika sudah selesai mengerjakan, kalian bisa melanjutkan video, karena untuk tiap-tiap soal nanti akan ada pembahasan. Oke, mungkin untuk menghemat waktu kita akan langsung ke soalnya. Soal yang pertama, kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A 26, B 27, C 28, D 29. Oke, kita langsung ke pembahasan. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia, diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai. Hak menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dibentuk undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat 1, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawaban untuk nomor pertama adalah C, 28. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. Orang-orang bangsa lain yang hendak menjadi warga negara Indonesia menurut Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 terlebih dahulu harus A. Membuktikan kesetiaannya kepada pemerintahan Indonesia, B. Disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, C. Dapat berbahasa Indonesia dan melupakan bahasa ibunya, D. Memberikan sumbangan yang berharga bagi ekonomi Indonesia. Oke, kita langsung ke pembahasan. Untuk mengetahui posisi sebagai warga negara, seseorang harus mengetahui apa itu warga negara. Pengertian warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat 1 yang berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pada hakikatnya, warga negara adalah orang asal Indonesia maupun bukan, yang sudah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi, jawaban untuk nomor tadi adalah B, disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3. Komponen utama dalam usaha bela negara adalah A. Rakyat, B. Presiden, C. TNI dan Polri, D. Pemerintah. Oke, kita langsung ke pembahasan. Komponen utama. Komponen utama pertahanan negara adalah TNI. TNI itu meliputi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara.
Kemudian ada kepolisian yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum atau memberikan pengayoman. Kemudian ada komponen pendukung. Komponen pendukung ini adalah sumber daya nasional yang dipakai untuk meningkatkan komponen utama dan komponen cadangan. Kemudian komponen cadangan ini adalah warga negara, sumber daya alam, serta sarana dan prasarana nasional yang disiapkan untuk memperkuat komponen utama. Jadi jawaban untuk nomor tadi adalah C, TNI dan Polri. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Pengakuan hak asasi manusia oleh PBB ditandai dengan keluarnya A. Magna Carta, B. Piagam Atlantic Charter, C. Petition of Rights, D. Universal Declaration of Human Rights. Oke, kita langsung ke pembahasan. Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memproklamasikan Universal Declaration of Human Rights, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHE-HAM, yang memuat pokok-pokok HAM dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat, negara-negara anggota PBB sendiri, maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka. Oleh sebab bentuknya sebagai acuan umum, maka diperlukan penjabaran isi dan makna DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Jadi jawaban nomor tadi adalah D, Universal Declaration of Human Rights. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5, globalisasi adalah suatu proses tatanan kehidupan masyarakat yang mendunia dan dalam pelaksanaannya A. Tidak dapat dibatasi oleh siapapun, B. Kurang dapat dikontrol keamanannya, C. Tidak mengenal batas wilayah, D. Mengarah pada suatu titik tertentu. Oke, kita langsung ke pembahasan. Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan dalam pelaksanaannya tidak dapat dibatasi oleh siapapun. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain, yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Proses globalisasi berlangsung mulai dua dimensi, yaitu dimensi ruang dan waktu. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan, seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, dan terutama pada bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Jadi untuk jawaban nomor tadi adalah A, tidak dapat dibatasi oleh siapapun. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6, berikut ini merupakan ciri-ciri manusia unggul, kecuali A. Memiliki keimanan yang utuh, B. Melaksanakan amal ibadah, C. Memiliki akhlak mulia, disiplin dan adil, D. Memiliki percaya diri yang berlebihan. Oke, kita langsung ke pembahasan. Manusia unggul adalah manusia yang mempunyai berbagai kelebihan. Keunggulannya tidak hanya satu, melainkan memiliki berbagai skill yang dibutuhkan. Manusia unggul ini selalu berorientasi menjadi yang terdepan, dan manusia unggul pastinya berbeda dengan manusia pada umumnya. Perbedaan manusia unggul umumnya terletak pada kemampuan yang dimiliki, baik skill dalam menyelesaikan segala persoalan dengan tepat, dan kemampuan dalam hal berinovasi menciptakan sesuatu yang baru.
Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, melaksanakan amal ibadah. Yang kedua, memiliki keimanan yang utuh. Yang ketiga, memiliki akhlak mulia yang terdiri dari amanah, ikhlas, tekun, berdisiplin, bersyukur, sabar, dan adil. Jadi jawaban untuk nomor tadi adalah D, memiliki percaya diri yang berlebihan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh A. BPUPKI, B. PPKI, C. KNIP, D. MPR. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri diamandemen sebanyak 4 kali sejak tahun 1999 sampai 2002. Berikut salah satu sejarah amandemen, yaitu amandemen yang keempat. Amandemen yang keempat terdapat Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang umum MPR tahun 2002 yang berlangsung antara 1 Agustus hingga 11 Agustus 2002. Pada amandemen keempat ini difokuskan untuk menyempurnakan penyesuaian dalam perubahan-perubahan sebelumnya, termasuk penghapusan atau penambahan pasal atau bab. Jadi jawaban untuk nomor tadi adalah D, MPR. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.